ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah, Pak. Karakter. Jadi kalau saya ngomong, bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30, rata-rata kesiangan. Tapi kalau masuknya 6:30, itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30, maka dia santai dari rumahnya. Di jalannya macet. Karena masuknya 6:30, dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa Bupati gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat. Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya. Satu sekolah nilainya 100 miliar. Hanya ini cara untuk merubah. Kenapa? Kalau mereka tidak di-campkan, tidak di boarding school kan, tidak akan berubah nasibnya. Kenapa? Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Saya punya riset tentang sepak bola. Saya tuh punya sekolah sepak bola yang metodologinya beda, yaitu anak dididik makan, minum, bajunya saya tanggung semuanya, dan sudah banyak menjadi pemain nasional. Itu dari sekian itu ada anak main bolanya bagus tapi sok. Karena sok dia tidak mau tinggal di mes. Dia tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung dia paling hebat main bolanya. Ya akhirnya dia menjadi pemain tarkam terus-terusan. Tidak jadi. Karena ini di mes konsisten jadi pemain profesional. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus dikemkan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak mendukung. Gak bisa. Lingkungan kita udah rusak, Bu. Dulu senakal-nakalnya kita bukan berarti saya melarang anti terhadap orang tidak puasa, bukan. Tapi ini urusan mental. Dulu senakal-nakalnya kita tidak puasa tuh sembunyi, malu. Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bari udud. Pinggir jalan. Bukan berarti itu saya melanggar, bukan. Tapi dari sisi karakter dia sudah buruk. Sudah tidak puasa, kemudian menyengajakan diri di depan umum. Rasa malunya sudah tidak ada. Untuk ukuran anak-anak sekolah, ini buruk. Nah, ini harus segera. Itu pertama. Yang kedua, makanan. Betul. Makanan hari ini, anak-anak kita, orang tuanya cukup. Saya katakan deh gini. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat itu 5.000 sehari bekal punya. Saya udah riset kok. Yang dikatakan miskin di Jawa Barat 5-10.000 sehari punya. Nah, apa sih yang jadi problem? Yang jadi problem itu adalah orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan. Karena orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan, maka kita kehilangan dua kualitas. Satu, kehilangan kualitas emosi antara ibu dengan anaknya dalam bentuk makanan. Saya dulu punya program bawa bakal ke sekolah yang harus dimasakkan oleh ibunya. Sesungguhnya bukan persoalan kecukupan gizi yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah bagaimana seorang ibu itu memiliki hubungan emosional dengan anaknya. Kenapa? Karena nasi yang dibikin oleh ibunya, ikan yang digoreng oleh ibunya, daging yang disemur oleh ibunya, maka ibunya punya ukuran untuk kesehatan anaknya. Dia punya pertimbangan garamnya, dia punya pertimbangan gulanya, dia punya pertimbangan penyedap rasanya, dia pakai rasa. Maka saya katakan, perempuan Sunda, perempuan Betawi, perempuan Cirebon, itu semuanya sama, dia menggunakan rasa. Maka pengelolaan rumah tangga itu menggunakan rasa. Karena menggunakan rasa, masak pakai rasa, sambal pakai rasa. Makanya makanan Sunda susah dibuat franchise. Nggak bisa. Kenapa?
Nyamel nggak ada. Saya belum pernah dengar yang nyamel cengek 3 gram. Nggak ada. Masukin, uya, rekuh. Ya tergantung perasaan. Lamun salakina keur berger deui kitu aja gitu. Bari cerik, ingat loh. Ibu kita dulu kalau disakitin oleh bapak itu menumpahkan seluruh perasaannya ketika masak. Kalau ibu-ibu sekarang menumpahkan perasaannya di TikTok. Dulu sambil masak. Bapak si ate teh balik-balik. Geus 2 poe. Leheng cenah aiku awewe mah mending bising ku rampok. Nah, karena rasa, maka di situ ada tumpahan. Maka anak yang ibunya mengalami derita terus-terusan karena sakit oleh bapaknya, itu mengalami pertumbuhan yang buruk. Kenapa? Karena masakannya itu doanya doa kesedihan. Sia kades ya, nu keur salakina beger sia mun anak siang lain. Itu doa kesedihan. Nah, karena dengan rasa, maka menyajikannya dengan rasa. Maka di situ rasa itu adalah tumpahan doa. Kalau bahasa saya itu adalah bahasa spiritual. Maka itu kekuatan. Maka masakan Sunda nggak bisa, Bu. Masakan Sunda di franchise nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tukang sambalna nggak bisa sambal di franchise, nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya masakan Sunda ketika dia franchise nggak ada yang enak kecuali yang aslinya. Nggak bisa. Beda dengan yang lain. Nah, karena tidak bisa, karena ini urusan perasaan. Karena urusan perasaan saeutik mahi lo biasa. Maka manajemennya manajemen hati. Karena manajemen hati cenderung ada aspek-aspek yang irasional mistik. Itu loh. Itu bedanya. Jadi aya we jalan teh. Saya kasih tahu aja. Aya we jalan. Selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Karena hubungan doa, anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi, ketika dia membuka ikan, maka di nasi, di ikan, di sambal, itu yang tergambar adalah ibunya. Nah, kemudian melahirkan apa? Melahirkan kerinduan. Mereka yang lahir tahun 70-an, mungkin kalau yang ibunya ada, kenapa sang pengen pulang mudik lebaran? Hanya untuk apa? Pengen makan lodeh ibu. Pengen makan sangu akel ibu. Pengen makan rendang ibu. Pengen minum air teh ibu. Dan sampai sekarang nuansa itu nggak bisa hilang. Maka beruntunglah bagi seorang ibu yang bisa masak dan bisa memasak bagi anaknya. Kenapa? Karena anaknya suatu saat akan ada sesuatu spiritual yang dia tidak bisa melupakan dan ingin bertemu. Ini penting. Nah, saya tidak berarti. Nah, kemudian apa yang didapat oleh anak-anak kita hari ini? Jajanan di sekolah. Kita tanya, yang jualan makanan itu di pikirannya apa? Doa untuk yang memakannya atau keuntungan yang ingin didapatkan? Karena keuntungan yang didapatkannya, mereka nggak berpikir kesehatan yang memakannya, pertumbuhan yang memakannya. Yang mereka pikirkannya satu, ada untung enggak dari yang dia jual. Maka anak kita sudah menjadi bagian dari yang dieksploitasi untuk sebuah kepentingan materialisme. Dan kita jangan mengorbankan anak-anak kita karena ini. Kenapa? Masa pertumbuhan mereka tidak akan pernah terulangi lagi. Penyesalan itu nanti. Yang berikutnya adalah sifat tegas. Hari ini orang tua tidak memiliki sifat tegas pada anak-anaknya. Orang tua kalah oleh anaknya. Dia kalah. Tidak tega. Saya selalu berulang-ulang, saya ini sering ditampar, saya ini sering dipukulin pakai sapu,
Saya ini sering dibanjur pakai air. Saya ini kalau lagi malas baca, maka bapak saya ngambil ember, kemudian kaki saya dimasukin ke ember, dikasih buku harus dibaca. Sadis. Kemudian tedaya ke masjid diciwit. Ternyata keras itu, tegas itu melahirkan memori yang indah sampai hari ini. Kita berpikir, andai kata waktu itu tidak mendapatkan ibu yang koret, tidak mendapatkan bapak yang tegas, saya tidak mungkin seperti hari ini. Bayangkan dengan ibu yang sekarang sudah ekonominya rendah, anaknya menekan, maka ibu hutangnya bertumpuk. Ini harus selesai, kelas ini harus dipotong. Dengan cara apa? Program makan bergizi, itu solusi. Tetapi program makan bergizi yang dikeluarkan subsidi bagi negara, oleh negara, per siswa dalam setiap hari, tidak akan berarti kalau budaya jajan anak sekolah tidak berubah. Kenapa? Dua-duanya jebol, duit negara jebol, duit keluarga jebol. Saya ingin apa? Ketika negara jebol duitnya, maka keluarga harus aman duitnya. Maka program menabung itu menjadi bagian solusi untuk masa depan. Gurunya harus tegas, orang tuanya harus tegas. Kenapa? Harus punya masa depan. Negara itu kan, kenapa misalnya saya mendorong infrastruktur harus selesai, sekolah harus selesai, puskesmas harus selesai, rumah sakit harus selesai, semua harus selesai. Karena harus ada batas waktu di mana kita tidak ngomong itu lagi. Harus ada batas waktu kita tidak bicarain jalan lagi. Ada batas waktu tidak ngomongin rumah sakit lagi. Ada batas lagi kita tidak ngomongin puskesmas lagi. Ada batas waktu tidak ngomongin sekolah lagi. Ada batas waktu kita harus mulai berinvestasi. Berinvestasi untuk apa? Ekspansi. Jawa Barat, sawahnya hilang, tetapi kita harus tetap punya sawah. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Papua. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Kalimantan. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Sumatera. Sawah kita di mana? Bisa jadi Sulawesi. Kenapa? Kebutuhan pokok adalah hal yang mendasar. Pemimpin harus mulai ekspansi itu. Gak bisa terus-terusan begini. Belum tentu keadaan kita seperti ini terus. Nah, ini kan harus dirumuskan dalam kerangka ke depan. Sehingga di mana peran gerakan perempuan dalam PKK ini? Pertama, ini saya sampaikan ke Bupati Wali Kota sudah tetapkan, Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? Seremonial aksesoris. Bagaimana? Tidak lahir dari substantif, dipaksa. Bulurah kernaon itu bulurah, kieu bagi aya penilaian. Meni sibuk abdi teh. Kumaha ieu teh? Habis penilaian, Ibu Lurah latihan pidato. Bu Lurah itu sibuk oleh latihan pidato. Ibu-ibu latihan lampak sekar. Ibu pokoknya nangke kudu kanilai ke Ibu Bupati. Kita aya Ibu Gubernur, gubernurna ingin boga. Sibuk, jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil, stuntingnya harus menurun, kebersihannya bukan Bu. Sibuk menerima istri pejabat. Yang stres itu bukan bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, bukan. Yang stres itu takut istri pejabatnya tidak puas. Engke jadi juara. Udah saya juga tahu Pak, ada sentimen politik dalam seperti ini. Sanajan juara begitu bupatina tersepen kalurahan, tong si eta mah goblok ngelawan ka aing. Jujurlah. Halus wali kota halus, gubernur tersepen tong dibere juara si eta mah coret. Tujuh, politis enggak, saya enggak mau begitu. Kenapa? Begitu nges jadi juara, berena piala hungkul. Diomongkin di si goblok cenah. Hayam beak dalapan. Aing beak waktu dibere piala hungkul. Enggak, saya enggak mau begitu. Jadi, konsepsinya adalah substantif.
Karena konsepsinya substantif, saya hanya akan menerapkan 2 kategori. Akan saya pilih 3 desa istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat dalam setiap tahun, dan 3 kelurahan istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan. Mual diberi duit. Cocok tak? Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 300 juta dalam bentuk program pembangunan. Juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan. Program. Sehingga saya ingin, bagaimana standarisasinya? Ya saya mau nurunin lembaga riset. Nanti yang nilainya bukan ibu PKK, yang nilainya adalah lembaga riset. Nanti dia bagaimana keberhasilannya, bagaimana keberhasilan menekan angka kemiskinannya, keberhasilan menekan angka gizi buruknya, keberhasilan sanitasi lingkungannya, keberhasilan keluarga berencananya, keberhasilan peningkatan ekonominya, keberhasilan menekan rasio GDP rasionya, semuanya lengkap. 10 program PKK itu akan menjadi standarisasi penilaian secara independen. Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat, ditampilkan dengan kepala desanya. Ditampilkan dengan ibu PKK-nya ku aing. Setuju nggak? Diumumin di TikTok. Inilah desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ini kepala desanya, ini ibu ketua PKK desanya, ibu ketua PKK kecamatannya, dan ibu ketua PKK kabupatennya. Asupkeun ku aing. Gagal pembinaan anak. Kalau hanya yang bagus saja, Pak, ini kesalahan kita. Ini termasuk, mohon maaf para kepala daerah, jangan sekali-kali Anda mimpin apel, terus nu apel na kurang, terus nyarekan ulah. Naon sababna? Nu ngeunah mah nu teu apel. Go. Telat yang apelnya telat dicarekan. Bagaimana ASN ini pengabdiannya? Ai cek nu apel teh aing mah jaba datang pang isukna. Jaba dicarekan nu ngeunah mah teu apel lagi. Nah, jadi setiap instansi itu unit kerja nanti diumumkan pegawai terbaik dan pegawai terburuk kinerjanya di seluruh setiap unit kerja. Umumkan di TikTok. Pegawai yang terrajin dan pegawai yang termalas, umumin. Pegawai yang poligami, umumkan di TikTok. Kenapa saya dendam banget sama yang poligami, yang poligami pegawai negeri? Dendam, Pak, teu sopan ka gubernur. Aing hiji ge encan sia nyanung. Ya, jadi ini kerangkanya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Kesatuan Gerak PKK, dan Provinsi Jawa Barat akan ngasih stimulus buat PKK desa, Pak, di seluruh Jawa Barat, tetapi difokuskan untuk kebersihan dan penanganan stunting. Tuh, jadi insya Allah tidak akan capek, Pak, insya Allah ya. Dan terakhir saya pesan ke PKK, jangan sekali-kali kita tiap hari nyeramahin ibu-ibu di desa tentang pembinaan keluarga, tentang anak, hari anak soranganna ditinggalkan. Kita harus perhatian pada anak-anak, perhatian, harus dikasih ASI. Mana kita mere susu? Lebih kena ka bapak nawai, budakna tara dibere. Nah, sehingga, dan terakhir, buat kebijakan, pegawai perempuan boleh membawa anaknya ke tempat kerja. Siapkan di setiap kantor tempat ruang bermain anak. Kenapa? Penting, Pak. Penting, Pak. Nanti anaknya dititipin kan ini, ka uana jangan bawa. Saya memberikan contoh bagaimana anak tuh nempel ikut kemanapun. Ya, lebih baik anak nempel kemanapun daripada nungora nempel kemanapun. Untuk itu saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga buka puasa di Depok membawa kebahagiaan, dan semoga APBD yang dikeluarkan terganti lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Well.